sendiri. Selamat mendengarkan. Beberapa bulan lalu dia dipaksa menikah, kini tiba-tiba dipaksa bercerai. Abrizam tidak main-main. Dia bahkan mengatakan hal itu dengan sangat jelas ketika Zian tiba untuk menjemput Zelina keesokan harinya. Baru saja tiba dan disambut pernyataan itu, jelas saja Zian terkejut. Pria itu menatap Kaivan dan juga Mikaela yang juga turut serta menjemput Zelina. Sebelumnya mereka sempat menjenguk mertua Sean lebih dulu di rumah sakit. Semua terlihat baik-baik saja, dan Kiai Hussein masih menerima kehadiran mereka. Namun, sesuatu yang tidak mengenakan justru terjadi ketika mereka tiba di kediaman Kiai Hussein. Apa kami boleh bicara dengan Zelina langsung? Tidak bisa. Adikku sangat terpukul dengan kasus saudara kalian. Aku hanya menyampaikan keinginannya. Kembali mereka saling menatap. Sean yang mengetahui bagaimana Zelina sewaktu Sean diringkus, jelas saja tidak percaya dengan bualan Abrizam. Terlebih lagi sejak dahulu pria ini memang tidak pernah menyukai Sean sedikit pun. Keinginannya, selidik Mikaela menatap tajam pria yang tidak pernah melepas peci di kepalanya itu. Entah gundul atau bagaimana, Mikaela tidak tahu juga. Iya, keinginannya. Cih, kau pikir kami akan percaya? Zelina sangat mencintai Sean. Begitu juga dengan Sean. Sejak awal kau memang menjadi duri dalam pernikahan adikku. Kini cacatnya Sean kau jadikan umpan. Dengar ya Ustadz jadi-jadian, bohongmu terlalu kentara. Belajar lagi sana. Ketus Mikaela tanpa terduga dan membuat Sean menelan salivannya pahit. Dia menatap Kaivan yang hanya menarik sudut bibir kala sang istri mengeluarkan tanduknya. Sejenak suasana di ruang tamu menjadi hening. Sama sekali tidak ada yang membantu Abrizam saat ini. Ayunda yang berada di sampingnya ikut bungkam kala Mikaela angkat bicara. Sekali lagi aku tanya, di mana Zelina? Dia tidak ada di sini. Baik, aku akan cari sendiri. Tanpa izin pemilik rumah itu, Mikaela beranjak ke kamar yang sempat dia masuki ketika menginap di sini. Wajah panik Abrizam tampak jelas, dan dia hendak menghentikan langkah Mikaela. Tunggu, berhenti berteriak di rumahku. Zelina, dengar suara kakak. Kamu di dalam kan? Teriak Mikaela berkali-kali seraya mengetuk pintu kamar yang dia yakini Zelina ada di sana. Lancang, kalian benar-benar Kuncinya ada padamu kan? Buka. Kita Mikaela sama sekali tidak peduli dan memotong pembicaraan Abrizam yang sama sekali belum selesai. Tidak. Atau mau didobrak? Suamiku tidak butuh tenaga banyak untuk menghancurkan pintu ini. Tegas Mikaela berbicara datar dan sukses membuat Abrizam menghela napas pelan. Baik, kalau begitu maumu, tutur Mikaela seraya menatap Kaivan. Sontak hal itu membuat Abrizam mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar Zelina dengan tangan bergetarnya. Ia mengurung Zelina tanpa izin abinya. Juga dilarang Agam. Namun dia kembali melakukan itu setelah Agam pergi tadi pagi. Hingga menjelang sore ini dia menghukum Zelina tanpa peduli bagaimana keadaannya. Jika sampai mereka tahu, jelas saja Abrizam akan menerima makian abinya. Zal, astaga sayang. Betapa terkejutnya Mikaela kala melihat keadaan kamarnya. Dia berlari masuk dan memastikan keadaan di bawah sana. Diikuti Zian dan juga Kaivan yang sama-sama dibuat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak hanya ketiga orang itu, Abrizam yang hidup bertahun-tahun dengannya dibuat bingung kalau melihat jendela kamar sudah terbuka dengan spray yang terurai hingga ke bawah sana. Sejak kapan adiknya memiliki mental seperti itu? Abrizam bahkan lemas begitu menyadari jika dia sedang ditipu berkali-kali. Zelina, benar-benar jodoh saya, Yan. Ucap Zian berdecak kagum begitu membayangkan bagaimana kakak iparnya yang bahkan tidak terlihat lapak kakinya justru kabur dengan cara gila yang selalu menjadi andalan Sean. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Jelas hal ini menjadi masalah karena kini harus mencari tahu keberadaan Zelina di mana. Tanpa pikir panjang, bahkan pamit saja tidak, mereka pergi begitu saja demi mencari keberadaan Zelina di mana. Ponsel wanita itu memang tidak dapat dihubungi sejak kemarin-kemarin. Seketika sosok Zelina justru mendadak misterius seperti suaminya. Sean bahkan sebal sendiri. Tidak ingin menyerah begitu saja, Sean mendatangi kediaman pribadi Sean yang memang tidak jauh dari kediaman mertuanya. Namun tiba di sana hanya ada Wanabut dan juga Mina yang masih setia walau berita menggembarkan tengah majikannya sudah menyebar hampir ke seluruh media. Kaivan yang masih penasaran menyarankan untuk datang ke bengkel Sean. Sama, di sana juga tidak ada apa-apa. Bengkelnya tertutup rapat. Semakin menjelaskan
jika memang Selina tidak pulang ke rumah utama ataupun usaha suaminya. Pulang sih. Aku percaya Zalina ke Jakarta sebelum kita tiba di Bandung. Detektifan mematahkan niat Tian yang masih begitu yakin jika Zalina masih ada di Bandung. Sebentar kak, aku pernah dengar Sean sering jalan-jalan sore. Siapa tahu istrinya ada di sekitar sini. Jauh dari perkiraan, saat ini Zalina tengah terdiam di sebuah rumah sakit dengan infus yang melekat di punggung tangannya. Ditemukan dalam keadaan pingsan di sebuah stasiun kereta kalau baru menginjak ibu kota. Selina hanya mampu menghela napas pelan. Begitu mengingat betapa lemah dirinya. Demi kembali ke rumah mertuanya, dia bahkan harus berjuang sekuat ini. Dalam keadaan dia yang masih lemas, Selina menarik sudut bibir sembari mengusap pelan perutnya yang masih rata. Tuhan kerap memberikan hal yang tidak terduga dalam hidup hambanya. Berbulan-bulan Selina menanti di saat dirinya sedang dalam pelukan Sean, kini dihadir kalau mereka berjarak sejauh itu. Nelangsa hidup Selina, terasa perih takdirnya setelah menikah. Kamu malu sama Abi, sayang? Kumam Selina dengan mata yang kembali mengembun. Tidak butuh waktu lama cairan itu menetes begitu lancangnya. Terima kasih sudah hadir, nak. Selina menangis dalam bahagianya. Tanpa pelukan Sean, jiwa Selina seakan kosong kemarin. Kini, buah cintanya benar-benar hadir. Seolah sengaja diturunkan untuk menghapuskan air matanya setelah jemari Sean tak mampu mengambil alih. Pulanglah, Mas. Kita akan bertiga. Dan Selina. cukup lama Selina tenggelam dalam tangisnya. Hal itu baru terhenti kala pria berparas tampan yang dia kenal sebagai sepupu Sean ini datang untuk kembali memastikan keadaannya. Cepat-cepat Selina memalingkan muka. Dia mendadak malu terlihat hancur begini. Iya, Dok. Panggil Kak Esan saja. Jawab Zisan, mencoba lebih santai pada istri saudara sepupunya ini. Iya, Kak. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah lebih baik? Zisan hanya ingin memastikan kondisi Zelina cukup lemah. Dia belum segera menghubungi keluarganya karena pria itu mengetahui keadaan Mikhail yang juga belum baik-baik saja di rumah sakit yang berbeda. Aku baik. Kak, aku benar-benar hamil kan? Tanya Zelina ragu. Dia merasa aneh dengan pernyataan Zisan bahwa dia tengah hamil saat ini. Iya. Dari pemeriksaanku begitu. Apa kau terkejut? Iya, karena beberapa waktu lalu aku cek sendiri hasilnya negatif. Dan hari itu juga Mas Sean ditangkap. Lalu bagaimana aku bisa hamil, Kak? Tanya Zalina yang berhasil membuat Zisan terkekepoan. Seperti yang Sean katakan, istrinya adalah wanita paling lurus. Apa yang ada di pikirannya akan dia utarakan tanpa ditutup-tutupi. Wanita yang cukup unik dan sulit ditemukan sebenarnya. Meski hasil tes spek dapat dikatakan 90% akurat, kesalahan semacam itu sangat mungkin terjadi, Zalina. Kau hamil, tapi alat tes kehamilan menunjukkan kau tidak hamil, atau sebaliknya. Lega, Zelina tidak bermimpi ternyata. Ia hanya khawatir jika hayalan semacam itu terjadi akibat dia yang terlalu lelah dan berharap. Tapi setelah Zisan mengungkapkan hal itu, hatinya sedikit lebih baik untuk saat ini. Syukurlah. Terima kasih, Kak. Oh ya, apa aku sudah diperbolehkan pulang? Tanya Zelina masih dengan suara yang terdengar lemas. Besok saja, aku akan pastikan keadaanmu benar-benar baik lebih dulu. Malam ini istirahatlah, besok aku yang akan mengantarmu. Tutur Zisan sebelum kemudian berlalu meninggalkan ruangan itu. Perbuatan Abrizam yang menghukumnya, bak gadis pembangkang, benar-benar berdampak buruk bagi Selina. Dia kekurangan nutrisi, lelah, dan juga lemas. Berjuang dari siang hingga akhirnya malam hari berada di kota yang berbeda, dengan kondisi yang selama ini cukup membuat tubuh Selina sakit semua. Malam ini Selina akan melewati malam panjang berdua bersama calon buah hatinya. Kesepian, tapi setidaknya dia lebih tenang. Mereka telah melewati hari yang sangat panjang. Ketakutan akan ketahuan oleh Abrizam tadi siang benar-benar membelenggunya. Tidak ada yang Selina bawa selain raganya. Barang-barang pribadinya disita oleh Abrizam. Bahkan untuk tiket kereta dia harus meminjam uang pada sembarang orang yang ada di stasiun. Entah akan bertemu atau tidak, yang jelas Selina mengingat wajah. Tapi untuk nama dia bahkan tidak sempat bertanya. Meninggalkan Selina yang kini mungkin tertidur lelap, di sudut kota yang berbeda 3 orang yang menjemputnya sama sekali belum menemukan titik terang. Mereka diambang kebimbangan. Untuk saat ini tidak ada satu berita buruk yang boleh disampaikan pada Zia, agar situasi tidak semakin keruh. Cari kemana lagi? Aku sudah lelah, Kak. Sean menghela napas pasrah dan menggerakkan lehernya. Sudah hampir larut,
tapi sama sekali belum ada tanda-tanda di mana keberadaan Zelina. Mereka bertiga memilih berusaha sendiri. Meski Evan meminta bantuan orang-orangnya, tetap saja sulit, karena pencarian justru difokuskan ke Bandung hanya karena saran Zean. Coba telepon lagi kakaknya. Siapa tahu Zelina pulang lagi ke sana. Titak Evan yang membuat Zean mendengus kesal. Sudah berbusa mulutnya mengatakan jika Agam juga sama-sama mencari saat ini. Bisa dipastikan yang dibuat sakit kepala dengan kepergian Zelina bukan hanya mereka bertiga. Melakukan misi rahasia yang harus disembunyikan dari orang tua semacam ini adalah hal yang cukup sulit sebenarnya. Sibuk. Dia tidak mengangkat teleponku. Sama-sama panik, dan Zean sama sekali tidak tahu dengan kekacauan ini. Sewaktu Zean menghadapi masalah rumah tangganya, Zean memang kerap mengambil peran, namun jelas tidak semenyulitkan ini. Cukup lama mereka berusaha, hingga tepat tengah malam memilih berhenti dan untuk sementara pulang lebih dulu. Dalam beberapa waktu ke depan, kemungkinan besar mereka tidak dapat tidur nyenyak. Sesuai dengan janji Zesan, di hari yang berbeda, ia mengantar Zelina pulang untuk menemui Zia. Meski keadaannya baru saja mendapatkan perawatan, Zelina memilih untuk ke rumah sakit tempat Mikael dirawat. Zelina was-was akan kehadiran Abrizam yang mungkin saja mengejarnya, hanya berharap Zesan dapat melindunginya. Sepanjang koridor rumah sakit, Zelina sama sekali belum merasa aman, hingga dia baru bernapas lega kala berada di ruangan rawat mertuanya. Kok sama kamu, San? Zean mana? Tanya Zia bingung usai memeluk menantunya ini. Kami tidak bertemu Zean, Tante. Sejenak Zia menepis kekhawatiran soal itu. Dia kini terfokus dengan mata sayu dan wajah pucat menantunya. Tidak dapat dibohongi karena memang terlalu jelas. Kamu kenapa sayang? San, kamu bertemu Zelina di mana sebenarnya? Tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Zesan menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi sedikit pun, termasuk tentang kehamilan Zelina, yang pada akhirnya membuat wanita itu menangis haru. Tidak hanya Zia yang benar-benar terobati dengan berita ini, Mikael juga sama. Dia yang sejak kemarin seakan kehilangan separuh raga, kini tampak lebih bernyawa. Bahkan melepas alat bantu pernapasan yang tadi sempat terpasang karena dadanya mendadak sesak. Om, jangan dilepas. Om sudah baikan. Cepat beritahu saya, Zelina. Dia harus tahu tentang ini. Ucapnya dengan dada yang naik turun, bukan sesak karena kesulitan bernapas, tapi ada sesuatu yang memburu hingga dia terlalu bahagia pagi ini. Bersambung.